Selamat pagi pemirsa. Sekarang kita akan bedah nih rumah contoh dari Podomoro Park. Ini rumah mewah di klaster Brahmapuri tipe Askara. Ini yang sangat dinanti-nantikan oleh para pecinta rumah mewah. Sekarang kita yuk kulitin sampai ke dalam-dalamnya. Stop, kita mulai dari karpet ya. Nah, karpetnya ini sangat lebar pemirsa. Cukup untuk menampung 2 kendaraan besar. 2 Alphard ini cukup masuk di sini. Tipe Askara ini termasuk tipe medium di klaster Brahmapuri dan termasuk tipe yang banyak peminatnya. Sudah 50% sold out terjual. 50%-nya lagi menanti Bapak Ibu nih untuk memiliki rumah seperti ini. Rumah idaman para keluarga mapan. Sekarang kita masuk ke dalam yuk. Sebelum kita masuk ke dalam ruangan utama, kita akan disuguhi sebuah teras. Di sini tempat bercengkrama keluarga atau bisa juga untuk para tamu menanti tuan rumahnya keluar. Teras ini cukup artistik, saudara-saudara. Jadi, teras ini cukup untuk menampung 4 kursi tamu ya sebagai halaman menunggu pemilik rumahnya menyapa kita. Masuk ke dalam ruangan, kita disuguhi sebuah pintu yang sudah terlihat mewah dan juga di sini terdapat ruang tunggu dalam. Jadi di sini bisa kita letakkan nanti kursi sebagai ruang tunggu dalam dan ada meja kecil berfungsi sebagai untuk memajang hiasan-hiasan ya, ornamen-ornamen rumah. Bagi yang suka ornamen klasik, di sini juga bisa dipajang guci-guci klasik kesayangan kita. Nah, kita langsung disuguhi ruangan untuk ruang duduk tamu, bisa juga kita fungsikan sebagai living room. Nah, ruang duduk tamu ini cukup luas pemirsa, dengan desain yang sangat cantik dan mewah. Kemudian juga dapat terkoneksi langsung ke halaman belakang. Ini bisa terkoneksi ke halaman belakang yang berupa taman backyard garden. Backyard garden ini bisa difungsikan juga sebagai area untuk acara-acara keluarga ya, arisan ibu-ibu, bakar-bakaran, sate-sate ya, seperti itu ya. Grill party, ini bisa juga digunakan halaman belakang ini. Kita ekspos sebentar ya halaman belakangnya. Terdapat tanaman teduh. Juga jika kita belok ke kiri ya, ke arah ini, kita akan disuguhi sebuah pintu untuk mengakses ke taman klaster. Nah, jadi di belakang rumah ini nanti terdapat taman klaster. Jadi punggung rumah ini tidak beririsan dengan punggung rumah yang lain, tetapi terjeda oleh taman. Di samping taman privasi milik kita, juga terdapat taman klaster. Sekarang kita kembali ke dalam ya, pemirsa ya. Nah, pintu ini sifatnya dia sliding. Bisa kita buka full ataupun bagian sisi kanan atau bagian sisi kirinya saja. Nah, cantik sekali ya. Kemudian kita akan memasuki kamar di lantai 1. Ini kamar yang berfungsi sebagai kamar orang tua kita yang tidak menyukai lantai 2 ataupun berfungsi sebagai kamar tamu. Silakan masuk. Nah, masuk kita ke kamar lantai 1. Ini cukup untuk menampung spring bed dengan ukuran queen size maupun king size. Untuk yang dipajang ini, yang kita terapkan adalah ukuran queen size. Tapi untuk ukuran king size ini masih memungkinkan, karena masih cukup untuk menampung lebarnya king size spring bed di sini. Kemudian sudah ada juga instalasi AC
dan juga ceiling yang kita desain dengan tipenya drop ceiling ya. Tipe drop ceiling ini sangat digemari para pecinta rumah-rumah yang tampaknya lebih mewah dan sekaligus homey. Semua tamu-tamu yang saya bawa ke sini semua bersaksi ya, semuanya bilang bahwa rumah ini sangat homey untuk ditempati. Dan tidak jarang mereka langsung melakukan booking untuk mengambil posisi rumah dengan nomor urut sesuai pilihan mereka. Nah, keluar dari ruangan kamar pertama ini, kita langsung disuguhi ruang makan. Ruang makan yang sangat cantik ya, juga homey tampilannya, sangat lekat dengan suasana kekeluargaannya, dan juga di sini tampak ruang kitchen. Ruang kitchen dengan bisa menampung 4 kompor elektrik tanam dan juga dengan desain interior yang sangat cantik. Desain interior ini sengaja dibuat oleh desainer Podomoro dengan mengutamakan tampilan ornamen kayu dengan warna coklat tua yang membuat ruangan ini tampak lebih mewah. Kita akan coba ekspos bagian atas. Nah, ini ada tangga dengan railing kayunya, dengan tapakan-tapakan tangga yang lebar dan juga landai. Tapakan tangga yang landai, dan juga di atas itu sudah dipasang beberapa lampu untuk penerang jika malam hari ya. Saat pengambilan gambar ini, video ini kita syutingnya adalah siang hari dan suasana masih tetap terang karena banyaknya bukaan cahaya dan udara. Nah, pemirsa, di sini masih ada ruang space ya kalau kita mau taruh semacam rak buku ya, ataupun pajangan-pajangan guci cantik koleksi kita. Di sini masih ada space yang cukup. Kemudian kita akan masuk ke kamar anak pertama. Kamar anak yang pertama ini didesain sangat cantik, pemirsa, berupa kasur yang ada tempatnya di atas ya. Jadi biasanya sangat disukai oleh anak, dan ada akses tangganya juga yang tematiknya anak-anak banget nih, sangat disukai oleh para anak-anak kecil. Ruang belajarnya juga kita desain dengan cantik dan pencahayaannya sudah benar nih pemirsa, yaitu arah cahaya datang dari samping gitu. Karena ada yang mendesain cahaya datangnya dari arah depan, itu malah membuat bayangan ya, kalau untuk membaca kurang bagus. Ini dari samping sangat baik untuk ruang baca. Kemudian kita akan masuk ke ruangan anak yang berikutnya. Kamar anak yang berikutnya ini kamar anak yang lebih besar, pemirsa. Nah, desainnya seperti ini. Terdapat single bed ya, single bed, dan juga di sini terdapat jendela-jendela besar. Dengan view pemandangan bisa melihat ke arah taman belakang. View dari sini bisa melihat halaman privasi kita dan juga halaman belakang klaster. Nah, jadi yang masih tampak itu adalah halaman taman klaster yang nanti akan ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan dengan bunga-bunga yang cantik. Nah, di sini terdapat ruangan belajar yang lebih besar ya dibandingkan kamar anak yang tadi, dan juga terdapat lemari cukup untuk menampung baju-baju kesayangan anak bapak ibu yang akan tinggal di sini. Juga sudah terdapat instalasi AC, dan plafonnya juga sudah menggunakan tipe drop ceiling. Ini yang sangat-sangat disukai oleh para pecinta rumah mewah tapi yang homey ya sifatnya. Kemudian, 2 kamar anak tadi, mereka memiliki 1 kamar mandi. Kamar mandinya
Ini tampak sangat nyaman, pemirsa. Tampak sangat nyaman, sudah disediakan kloset duduk, dan juga shower, dan juga instalasi untuk air panas juga sudah disediakan. Kemudian terdapat wastafel dan cerminnya sudah ada juga. Nah, ini untuk instalasi air panasnya. Oke, sekarang saya akan bawa Bapak Ibu ke kamar utama. Di kamar utama ini ada kamar mandi di dalamnya. Saya akan ekspos kamar mandinya dulu deh ya. Nanti terakhirnya baru ruangan kamarnya. Nah, ini kamar mandinya cantik banget. Dengan ornamen-ornamen batu alam ya. Motif-motifnya juga tampak kemewahannya. Di sini sudah include termasuk shower, toilet duduk, dan juga wastafel. Terdapat juga cermin yang besar, biasanya sangat disukai oleh para ibu-ibu nih, seperti ini. Nah, ini kamar mandinya bisa kita fungsikan sebagai kamar mandi taman relaksasi, Bapak Ibu. Kita bisa menambahkan batu-batu alam di sini. Agar keluar kamar mandi kita lebih seger ya, lebih fresh ya. Jadi seperti habis dicas kembali gitu. Penat pulang kerja, mandi air hangat dengan ornamen batu alam, keluar kita sudah fresh lagi. Nah, ini ruangan kamar utamanya. Ruangan kamar utamanya ini bisa menampung muat untuk kasur ukuran king size. Queen size apalagi ya, king size saja ini bisa muat dan masih ada space yang sangat lebar. Bisa di sini untuk ruang rias bagi ibu-ibu, untuk kamar rias, sini bisa. Dan bagi bapak-bapak juga bisa menambah meja untuk ruang kerja, bisa masih ada space di kamar ini. Di sini sudah kami siapkan juga beberapa stop kontak listrik di berbagai posisi, sehingga memungkinkan Bapak Ibu improvisasi desain ruangannya seperti ini ataupun dengan desain-desain yang lainnya. Jadi kami sudah sediakan lubang-lubang stop kontak sehingga bisa difungsikan sesuai selera. Tampak juga di sini jendela yang sangat besar dan bisa terbuka. Yang mana jendela ini bisa berfungsi sebagai pencahayaan dan juga sirkulasi udara dengan view ke depan yang sangat indah. Saya akan tunjukkan ke pemirsa bahwa kamar utama ini memiliki balkon yang cukup luas. Ini ada pintunya menuju balkon. Nah, balkonnya ini bisa menampung meja yang cukup besar, pemirsa. Bisa juga kita fungsikan sebagai ruang kerja outdoor. Jadi kalau yang kita biasa work from home atau misalnya meeting, Zoom meeting dengan relasi, kolega, kita bisa fungsikan balkon ini dengan view pemandangan yang indah, terlihat Gunung Malabar, terlihat Gunung Tangkuban Perahu, dan kita bisa lebih nyaman kerja di sini. Hampir sekarang di kondisi sejak pasca COVID ya, pasca COVID itu sudah berubah ritme kerja 50% indoor, 50% outdoor atau bahkan dari rumah. Bahkan ada beberapa yang lebih menyukai 70% bekerjanya dari rumah. Rupanya sejak pandemi sudah banyak merubah pola kerja dan juga ritme kerja kita ya, para pemirsa ya. Dan ini sangat dimengerti oleh Podomoro Park, sehingga mendesain sebuah rumah yang ramah lingkungan, ramah kesehatan, dan juga ramah untuk kita bekerja dari rumah. Para pemirsa, tentunya video ini masih banyak yang bisa kita ekspos, tetapi jika pemirsa ingin tahu lebih lanjut informasinya, bisa nanti chat ke nomor saya ya, nomor WA di 081 320 753 957. Saya ulangi ya, 081 320 753 957 dengan saya Edo Podomoro. Kita akan kembali ke bawah pemirsa, kita akan ekspos sisi luar rumah ini.
yang mana rumah ini bersebelahan dengan taman. Kita ke bawah yuk. Nah pemirsa, demikian review rumah Brahmapuri dari Podomoro Park Bandung. Tapi sebagai tambahan nih untuk pemirsa nih, bahwa klaster Brahmapuri ini sangat syarat dipenuhi oleh taman-taman. Seperti ini contohnya. Jadi di samping rumah Bapak Ibu nanti akan banyak taman-tamannya. Juga di belakang rumah. Sehingga ruang bermain untuk anak, untuk keluarga itu akan banyak kita temukan di klaster ini. Di samping taman yang ada di samping rumah dan di belakang rumah juga ada taman yang sifatnya taman privasi kita. Nah, taman privasi ini adanya tepat di samping carport. Nah, tepat di samping carport ini adalah taman privasi. Sehingga Bapak Ibu bisa tanam tumbuh-tumbuhan kesukaan di sini, yang suka anggrek, yang suka tanaman melati, mawar, boleh ditanam di sini. Juga keindahan yang membuat rumah ini tampak, kesan mewahnya tampak, itu adalah ornamen batu alam yang menghiasi muka rumah. Bisa kita lihat ya, begitu cantiknya ornamen batu alamnya, dengan tekstur-tekstur alami yang sangat menonjol juga di sini. Jadi memenuhi tampak muka rumah. Untuk desainnya, rumah ini sendiri desain dengan tema Art Deco. Art Deco ini adalah desain yang paling disukai oleh para pecinta rumah mewah, yang sebagai tempat rumah yang sangat homey bagi keluarga. Baik, pemirsa, sekian dulu review rumah kali ini. Tetap pantengin terus ya channel ini. Dan juga boleh tanya-tanya dulu ke saya, ke Edo, di nomor 081 320 753 957. Ayo WA, tanya-tanya dulu. Dan saya akan fasilitasi Bapak Ibu yang ingin visit melihat rumah ini maupun melakukan transaksi pembelian gitu. Datang aja dulu, lihat-lihat, tanya-tanya, maka saya akan melayani Bapak Ibu dan keluarga. Terima kasih sudah menyimak sampai sejauh ini. Semoga kita sehat selalu, bangsa dan negara kita juga stabil, jaya selalu. Video ini kita liput di bulan Agustus tahun 2022. Saya ucapkan juga Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Salam merdeka, sehat selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.